Wali Songo itu sebetulnya ada 3 generasi. Ada 3 generasi. Sedangkan generasi yang dikenal di publik, di media, itu adalah generasi yang kedua. Lawrence Arab. Dia berganti nama menjadi Syekh Al-Majmu'i. Belajar Al-Quran, belajar Islam. Tapi tujuannya untuk menghancurkan Islam dari dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Villa. Ketemu lagi di channel Cafe Rumi Jakarta, channel yang senantiasa memberikan wacana-wacana Islami yang segar dan tentunya mencerahkan. Bersama saya Sarah Monica, kita akan berbincang dengan seorang tokoh tidak hanya mengenai perjalanan spiritual hidupnya, melainkan juga gagasan-gagasannya seputar keislaman, keberagamaan, dan keberagaman di Indonesia. Semuanya terekam dalam Rumicast. Ya, kali ini di studio kita sudah kedatangan seorang tamu spesial, luar biasa. Ini ada Said Saif Alwi Ba'alawi. Assalamualaikum Said. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Sibukannya apa ini sekarang Said? Ya, kebetulan kemarin ketika pandemi, dakwah kebanyakan online. Dakwah dalam negeri dan luar negeri terpending semuanya. Karena regulasi pemerintah dari setiap negara kan memang seperti itu. Ya. Tapi tetap pengajian walaupun online tetap jalan. Harus tetap jalan, meskipun vibes-nya berbeda ya, antara yang online dan offline ini. Dan saya isi dengan kholwat juga. Oh wow. Kholwatnya tapi online gitu ya? Kalau kholwat nggak ada online lah. Oke, Said, ini kan pimpinan dari Majelis Ahbabur Rasul di Kerawang ya? Nah, saya ingin sekali nih belajar mengenai Wali Songo dengan Said, biar teman-teman yang ada di rumah yang menonton acara Rumicast juga bisa lebih tahu lebih luas wawasannya mengenai apa sebenarnya Wali Songo itu dan sejarah dan kontekstualisasinya di masa kini. Ya, karena infonya nih, saya baca juga di berita-berita bahwa Said Saif Alwi juga salah satu dari keturunan Sunan Gunung Jati gitu. Kalau nggak salah keturunan ke-19 nih. Saya udah nyontek di Google. Saya nyontek di Google. Benar gitu. Alhamdulillah, ya demikian adanya. Jadi sebenarnya bagaimana ini sejarah Wali Songo itu sendiri pertama kali di Nusantara? Wali Songo itu sebetulnya ada 3 generasi. Ada 3 generasi. Sedangkan generasi yang dikenal di publik, di media itu adalah generasi yang kedua. Generasi sebelumnya memang tidak seterkenal generasi yang kedua. Jadi Wali Songo itu adalah Dewan Wali. Sesungguhnya di Indonesia ada lebih dari 9 wali di waktu itu. Di waktu yang bersamaan ada banyak waliullah yang ada di Indonesia. Namun 9 orang ini kalau diistilahkan sebagai Dewan Muftinya. Dewan Mufti untuk keputusan apa-apa itu semuanya akan berkumpul. Wali-wali tersebut berdiskusi, bermusyawarah, menetapkan sebuah fatwa. Apa yang harus diambil langkah-langkah strategis dalam dakwah mereka. Seperti itu. Ya, berarti kan memang Wali Songo ini semacam, ya tadi ya, majelis, dewan majelis gitu, yang terpilih untuk sebagai penasehat kerajaan gitu, kalau nggak salah kerajaan Demak ya. Karena mereka di abad 15, betul? Betul, sebetulnya di abad 14 itu untuk Wali Songo yang pertama itu sudah ada. Ya, seperti Maulana Malik Ibrahim. Kemudian juga ada Maulana Ibrahim As-Samarqandi, ayah dari Sunan Ampel. Itu berbeda orang tuh. Namun memang ada sebuah kerancuan di masyarakat tentang sejarah dari kedua orang ini seolah-olah satu. Seolah-olah Maulana Malik Ibrahim dengan Maulana Ibrahim As-Samarqandi itu satu orang, padahal berbeda. Betul. Jadi sehingga kalau memang disamarkan, Maulana Ibrahim As-Samarqandi, ayah Sunan Ampel ini akan hilang seolah-olah dari sejarah. Padahal situsnya apanya ada semuanya. Nah, itu berbeda orang sebetulnya. Nah, ini kurun awal termasuk Syekh Subakir. Syekh Subakir merupakan bagian dari Wali Songo kurun awal. Kurun awal. Jadi kira-kira nih, siapa sih wali yang pertama kali menyebarkan Islam di Indonesia? Sebetulnya sebelum Wali Songo ini,
sudah ada generasi-generasi Islam, generasi ulama, kurun awal yang datang ke Indonesia, yaitu generasi sahabat. Generasi sahabat. Mereka melakukan perjalanan melalui jalur sutra. Jalur sutra itu wilayah Arab, Mesopotamia, dan sekitarnya, kemudian wilayah Nusantara. Nusantara pada saat itu ya dikuasai oleh Majapahit, kemudian juga Sriwijaya, termasuk sampai ke Thailand. Kalau sekarang mungkin juga ada Malaysia, kemudian juga Vietnam, itu wilayah Nusantara. Dari situ ke Cina. Maka ada situs di mana di Indonesia, di wilayah Aceh, saya pernah ke sana, itu diyakini dan memang turun-temurun ada yang merawatnya di pemakaman umum di kota Aceh, itu pemakaman tua, ada makam sahabat. Juga di bagian wilayah Kesultanan Aceh kalau dulu, kalau sekarang menjadi wilayah Sumatera Utara, namanya daerah Barus. Itu juga ada makbarah sahabat Rasul. Nah ceritanya dari sana, datanglah sekitar 300 orang. Ada 300 orang para sahabat menggunakan kapal laut, kemudian bersandar di Nusantara, di Aceh. Mereka membagi kelompok. Di antaranya ada yang ke Barus, ada yang wafat di Barus. Kemudian melanjutkan perjalanan. Untuk menuju ke Cina ternyata singgah dulu di Cirebon. Singgah dulu di Cirebon. Karena memang kapalnya itu karam ternyata, bocor. Ketika mereka kapal itu karam, kemudian sambil memesan dan menunggu jadinya kapal yang baru, di antara para sahabat tersebut ada yang kemudian sambil berdakwah. Ada yang ke Cianjur, makanya ada situs-situsnya peninggalan para sahabat di sana. Kemudian juga serat-seratnya itu, kalau istilah serat itu manuskrip-manuskrip yang ditinggalkan, itu juga masih ada. Ya, walaupun berbentuk batu prasasti seperti itu. Nah, dari situ ketika sudah selesai dibuatkan kapal pesanan tersebut, mereka melanjutkan perjalanannya ke Cina. Maka di antara dua sahabat Rasul, salah satunya paman Rasul, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, wafat di Cina, di Xinjiang. Dimakamkan di pelataran Masjid Merah di sana. Jadi memang kurun awal Indonesia itu sudah disentuh oleh kurun para sahabat. Pendakwah-pendakwah Islam kurun awal itu sudah datang ke Indonesia. Maka Indonesia sangat kuat keimanannya, terlebih secara unsur sufistik atau tasawuf, spiritual. Itu Indonesia sudah tertanam sejak lama, sehingga ketika para wali di kurun berikutnya datang ke Indonesia, mereka sudah ada penerimaan yang baik. Karena mereka sudah pernah memahami kultur budaya orang-orang seperti ini ternyata bisa diterima oleh kultur budaya setempat, budaya lokal kita. Maka terbukti di dalam sebuah penelitian, jauh sebelum Wali Songo yang kita kenal, itu ternyata ditemukan makbarah para pendakwah terdahulu. Bahkan salah satu di antara wanita yang terkenal adalah Fatimah binti Maimun. Itu seorang Syarifah Fatimah binti Maimun. Dan di sampingnya itu ada kuburan anak-anaknya, Sayyid Fulan, Sayyid Ali Al-Murtad. Itu ternyata sudah sejak zaman dulu, Sadatul Alawiyin sudah datang ke Indonesia. Dan Wali Songo melanjutkan. Berarti itu kira-kira di abad berapa itu? Berarti pada masa sahabat. Pada masa sahabat. Jika Rasulullah itu di abad ke-6 Masehi, berarti di kisaran itu. Di kisaran itu. Ternyata sudah jauh berabad-abad sebelumnya. Sudah jauh, cuma memang keberhasilan dalam penyebaran yang begitu luas itu pada masa Wali Songo di generasi kedua dan ketiga. Gimana itu? Faktornya itu apa tuh? Faktornya, ya, oke. Ya, lanjut Said. Karena Wali Songo generasi kedua dan ketiga, bahkan yang pertama, Wali Songo dari mulai Wali Songo generasi pertama, kedua, ketiga, itu melalui pendekatan kekeluargaan, asimilasi. Sebelumnya, Al-Imam Maulana Ibrahim As-Samarqandi itu lebih dulu datang dari Samarkand. Samarkand itu berarti wilayah dekat Kazakhstan, salah satu wilayah di Kazakhstan, ya, atau Uzbekistan, ya, wilayah-wilayah itu. Lebih dulu datang ke Champa, ke Champa, karena Raja Champa pada saat itu belum Islam. Akan tetapi beliau Al-Imam Ibrahim As-Samarqandi ini datang ke sana diterima karena sifatnya yang luwes. Dakwah tidak menjustifikasi.
dakwah penuh kelembutan, menghormati adat budaya setempat. Sehingga pada masa raja berikutnya, beliau justru dijadikan penasehat, dan raja berikutnya itu menjadi Islam, beliau akhirnya dijadikan menantu pula. Dan berikutnya beliau menjadi penguasa, menjadi raja di Campa. Setelah beliau menjadi penguasa di Campa, pada saat itu ada invasi dari raja wilayah di Vietnam, invasi ke situ. Maka penguasa-penguasa Islam ini atau keluarga-keluarga kerajaan Islam ini, mereka melanjutkan perjalanan atau pindah hijrah, memang kebiasaan keturunan Rasul seperti itu, hijrah ke wilayah Nusantara. Karena apa? Karena putri dari Raja Campa itu juga dinikahkan dengan Raja Brawijaya V. Oh, raja terakhir Majapahit. Ya, dengan Raja Brawijaya V. Padahal agamanya belum Islam. Ya. Inilah ijtihadnya para wali yang sangat luar biasa. Sehingga Sunan Ampel berikutnya, sebelumnya ayahnya dulu berarti kan, Al-Imam Ibrahim As-Samarqandi datang ke sana. Di wilayah Gesik beliau singgah di situ, kemudian membuka padepokan. Sedangkan berikutnya putra-putranya diantaranya adalah Sunan Ampel, itu melanjutkan dakwah dan mendekat ke Raja Brawijaya. Karena ada bibinya. Bibi dari ibu berarti kan, bibi dari ibu yang menikah dengan Raja Brawijaya. Maka Sunan Ampel diterima, tapi sebelumnya tidak langsung di wilayah Brawijaya, dititipkan ke gubernur gitu ya, gubernur di wilayah Ampel Denta tersebut. Yang kemudian justru ternyata Sunan Ampel menjadi gubernur pertama di Surabaya. Itu tercatat dalam sejarah yang benar-benar valid. Iya. Menarik ya. Sebenarnya kan banyak sekali nih bukti-bukti sejarah dari keberadaan Wali Songo kan, dari prasastinya, dari manuskrip, betul. dari bahkan makam-makamnya yang sering diziarahi. Tapi kenapa nih kemudian sekarang banyak muncul penyangkalan bahwa Wali Songo itu fiktif? Sebetulnya ini ada upaya misionaris. Orang-orang di luar Islam yang ingin menghancurkan Islam itu sendiri. Sekarang Indonesia dulunya, Nusantara ini, basisnya bukan basis agama Islam. Kerajaan-kerajaannya kuat, banyak, menguasai berbagai negara. Akan tapi agamanya yang resmi ada Hindu, ada Buddha. Kemudian ketika berhasilnya Wali Songo mengislamkan Nusantara, dan kultur akidahnya itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, juga yang dibawa ajarannya oleh Wali Songo itu adalah thariqah. Semua wali yang datang ke Indonesia menyebarkan Islam ternyata guru-guru thariqah, pengamal thariqah. Keberhasilan ini kemudian ingin ditepis, ingin dihilangkan. Itulah yang kita sebut dalam sejarah gospel glory. Bagaimana caranya menghancurkan dominasi Islam di Nusantara? Maka orang-orang Eropa, misionaris Eropa, orang-orang orientalis ingin menghilangkan bukti sejarah. Bukan hanya di Indonesia, di Timur Tengah sendiri, ketika ayah dari kakek saya pernah menjadi salah satu mufti di Masjidil Haram, dulu masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kemudian Inggris, kemudian Amerika, Israel membentuk orientalis-orientalis yang mereka disusupkan ke dalam Islam. Seperti antaranya Hampers, atau nama lainnya Lawrence Arab. Dia berganti nama menjadi Syekh Al-Majmu'i. Belajar Al-Quran, belajar Islam. Tapi tujuannya untuk menghancurkan Islam dari dalam. Bukan hanya dari situ saja. Dibuatlah ideologi-ideologi yang mengikis kekuatan-kekuatan spiritual Islam. Apa? Zikir. Zikir berjamaah, bid'ah, haram. Ziarah kubur, haram, bid'ah. Kemudian juga tawasul, tabaruk. Ini kekuatan spiritual Islam. Dianggap syirik. Dan pelakunya, pengamalnya, itu halal ditumpahkan darahnya. Dan hartanya boleh diambil. Fatwa seperti itu yang dibentuk oleh mereka. Sehingga orang-orang awam akan percaya. Karena yang menyampaikannya misionaris yang memang sudah dibekali dengan hafalan Al-Quran, hafalan hadis. Tapi untuk menyimpangkan keyakinan orang-orang awam kepada ulama-ulama kita. Selain itu, pada masa yang saya di sana, ternyata
Inggris, Amerika, kemudian Israel membentuk intelijennya, termasuk Hampers itu intelijen. Intelijen dari British, intelijen CIA, intelijen Mossad. Dia berlagak menjadi seorang syekh di sana. Karena memang bahasa Arabnya juga bagus, karena 7 bahasa dia mampu, disebutlah Lawrence Arab oleh teman-temannya. Bukan hanya membentuk para pemberontak, tapi juga memasukkan pasukan-pasukan militer dari Inggris, dari Israel, sehingga yang saya ketika di sana itu melawan pemberontakan plus invasi dari tentara Inggris masuk ke tanah haram, ke Masjidil Haram. Yang saya perang melawan mereka. Jadi itu caranya. Supaya dengan cara apa? Yang pertama, mengiming-imingi Syarif Hussein supaya keluar daripada Kesultanan Turki Utsmani. Supaya melepaskan diri. Karena pusat Islam itu di Mekah dan di Madinah. Untuk apa? Mengekor kepada Turki Utsmani. Kan cukup luar biasa hasilnya jika hasil dari jamaah haji dari luar negeri, umroh, perdagangannya. Itu kan bisa dijadikan sebagai sebuah perekonomian, aset perekonomian yang luar biasa. Tergiurlah supaya bisa lepas daripada Kesultanan Turki Utsmani. Dibentuk pemberontakan oleh mereka. Pada saat terjadi pemberontakan, minta tolong kepada Turki Utsmani lepas tangan. Jika kamu memang mampu mengelola tanah haram, silahkan. Ternyata tidak bisa. Ketika terdesak oleh para pemberontak, dimasukkan pula tentara-tentara dari Inggris, dari Israel. Semakin tertekan. Yang akhirnya Syarif Hussein Al-Ghadri ditangkap, dibuang ke sebuah lembah, sekarang menjadi negara namanya Yordania. Maka Raja Yordania cucunya dari Syarif Hussein atau cicitnya Syarif Hussein. Wah, menarik ini. Sejarah Nusantara kita jadi belajar juga sejarah globalnya. Dan tolong dikoreksi kalau saya salah ya. Siap. Jadi kalau nggak salah nih, tadi kan juga diceritakan bahwa sebenarnya sebelum masa Wali Songo yang generasi kedua yang kita kenal sebagai Wali 9 itu, kan masih banyak sekali sebenarnya wali-wali yang datang ke Indonesia, tapi mungkin karena di Nusantara sendiri pada abad itu kan sangat kuat Hindunya, Budanya, dan akhirnya kan dakwah Islam ini tidak begitu mulus gitu. Maksudnya pengikut ajaran Islam tidak sebanyak ketika masa Wali Songo yang generasi kedua itu. Dan kemudian Said ketika sudah benar-benar berlangsung secara luas nih dakwahnya, pas banget di abad 15 itu kita dijajah pertama kali bukan ya oleh Portugis. Betul. 1511. Betul. Maksudnya yang jadi fondasi keislaman yang sedang dibangun oleh para wali ini menjadi yang mendapat tantangan yang luar biasa. Betul. Sebetulnya ketika masa dakwahnya para Wali Songo itu, Islam sudah mulai menyebar luar biasa. Karena memang dengan asimilasi tadi. Betul. Ya, banyak diantaranya juga putra dari Brawijaya itu ternyata menjadi Islam. Termasuk juga Sultan Fatah, walaupun dari selir. Kakaknya Sultan Fatah kemudian menjadi raja di Palembang, Arya Damar namanya. Ternyata dari kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha yang besar justru melahirkan para pendakwah-pendakwah dan juga pejuang-pejuang yang menjadi penguasa-penguasa Islam berikutnya. Termasuk juga di Pajajaran. Walaupun mungkin ayah dari Prabu Siliwangi belum Islam, tapi Prabu Siliwangi sudah dinyatakan Islam. Oh, Islam? Ya, Islam. Pada saat beliau menikah dengan Nyi Subang Larang. Nyi Subang Larang itu merupakan seorang wanita dari Campa yang dididik oleh Syekh Qurratul Ain atau Syekh Hasanuddin. Ya, Syekh Hasanuddin sebelum ke Karawang itu datangnya ke Cirebon dulu. Tapi oleh ayah dari Prabu Siliwangi, Prabu Angga Larang, itu diusir. Ternyata jadi 2 tahun sebelum Syekh Nurjati, Syekh Datul Kahfi, itu Syekh Qurra itu sudah lebih dulu datang. Awalnya ke Cirebon dulu. Karena memang di sana ada Sah Bandar di sana. Ada pelabuhan gitu. Terkenal, termasuk di zaman sahabat datang karena memang pelabuhan di Cirebon itu pelabuhan yang cukup besar dikenal sebelum Masehi sekalipun. Di Indonesia dan Nusantara itu ada beberapa pelabuhan yang terkenal. Ketika diusir dari sana, Syekh Qurratul Ain berkata, baik saya diusir tidak mengapa, tapi nanti anak-anak Pajajaran akan menjadi ulama yang menyebarkan Islam. Maka beliau kemudian ikut dengan kapal Panglima Cheng Ho. Ya, Panglima Cheng Ho itu sekitar 5 kali ke Nusantara ini datangnya. Termasuk
membawa serta Syekh Qurratul Ain, menumpang Syekh Qurratul Ain, dibawalah ke Karawang. Nah, jadi Islam dari situ menyebar seperti putra-putra Pajajaran, Pangeran Cakrabuana, kemudian juga berarti putrinya juga yang menjadi ibunya Syekh Syarif Hidayatullah, Nyimbas Syarifah Mudaim, ya. Kemudian kakaknya juga yang menjadi wali yang menyebarkan Islam di wilayah Jawa Barat, Tatar Sundan, itu bukan cuma Jawa Barat sebetulnya, luas. Nah, itu kemudian yang akan menyebarkan terus-menerus. Ketika putra-putra mahkota yang menyebarkan Islam, otomatis masyarakat akan menerima dengan baik. Karena penyebarannya juga tanpa paksaan. Terus sampai ke Kalimantan, sampai ke Nusa Tenggara, seperti Sunan Giri, terus ke sana. Jadi sudah banyak orang-orang yang mengenal Islam dan memeluk Islam. Juga banyak pembesar-pembesar dari keluarga-keluarga kerajaan yang sebelumnya beragama Hindu, Buddha, ternyata kemudian menjadi raja-raja penerus yang beragama Islam. Berarti kan kuat. Di saat berikutnya, ada penjajah Portugis datang, maka itu pada masa menantunya Syekh Syarif Hidayatullah. Namanya Fatahillah atau Faletehan. Beliau dari Campa. Beliau dari Campa, juga zuriyah Rasulullah SAW. Beliaulah yang diutus untuk menghadapi penjajah Portugis di Sunda Kelapa dan memenangkan pertempuran tersebut. Jadi memang sudah dipersiapkan. Kenapa para wali itu sangat-sangat luar biasa? Di kurun berikutnya mereka melawan penjajahan. Artinya penerus Wali Songo. Wali-wali di kurun berikutnya. Kenapa? Karena nyata kurun Wali Songo tersebut mempersiapkan kerajaan-kerajaan seperti Demak Bintoro. Untuk apa? Untuk Islam di masa depan di Nusantara ini. Karena mereka wali-wali bukan orang biasa. Firasatnya kuat, mendapatkan ilham dari Allah. Kata Rasul, ittaqu firasatal mu'mini fa innahu yanzuru binurillah. Perhatikan olehmu firasat orang-orang yang beriman benar, maka karena mereka itu memandang dengan cahaya petunjuknya Allah. Apa di antara petunjuk yang mereka terima? Ahlus sunnah wal jamaah di Makkah, Madinah tidak bisa bertahan di kemudian waktunya. Dan betul adanya. Wali Songo datang ke Indonesia itu ternyata perintah melalui mimpi dari Rasulullah SAW agar mereka membawa Ahlus Sunnah wal Jamaah ke Nusantara ini. Sehingga berbondong-bondong para wali tersebut. Selain wali yang 9, wali-wali yang lainnya berdatangan. Ada yang dari Baghdad, seperti Sayyid atau Syarif Abdurrahman, Pangeran Panjunan. Itu nyusul Syekh Syarif Hidayatullah. Kemudian Syarif Syam, dari Suriah, dari Damaskus. Namanya Syekh Magelung Sakti. Itu juga datang menyusul Syekh Syarif Hidayatullah. Jadi banyak sekali ulama-ulama di kurun berikutnya, habaib-habaib kurun berikutnya yang berdatangan ke Indonesia untuk belajar kepada Wali Songo dan justru menjadi menantu. Seperti Syarif Abdurrahman Basyaiban, menantunya Syekh Syarif Hidayatullah. Ketika mereka sudah menjadi menantu, otomatis akan ditempatkan di sebuah daerah untuk menjadi Kigeden bahasanya. Kigeden itu kalau bahasa kita mah gubernur, senopati, bupati. Ketika sudah wilayah-wilayah tersebut dikuasai oleh para ulama, dan otomatis pertahanan secara militeristik, tapi di zaman seperti itu sudah terbentuk. Jadi Wali Songo bukan hanya mereka mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tapi bagaimana menjadikan Nusantara ini rumah besar Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang rahmatan lil alamin. Mana bukti rahmatan lil alamin? Mereka datang tanpa perang. Mereka membawa Islam tanpa menyakiti pemeluk agama yang lain. Bahkan tidak ada satu candi pun yang dirusak oleh Wali Songo tersebut. Kecuali hanya satu candi yang dijadikan masjid di Aceh. Bukan masa Wali Songo, tapi setelah Wali Songo. Itu oleh raja di Aceh. Tapi wilayah-wilayah yang didakwahi oleh Wali Songo, tidak ada satupun candi yang dirusak. Tempat ibadah agama lain tidak ada yang dihancurkan. Inilah Islam yang rahmatan lil alamin, yang kita kenal istilahnya sekarang sebagai Islam Nusantara. Islam yang ternyata menghormati budaya Nusantara dan menggunakan etika-etika Nusantara. Apa itu? Tepok seliro,
saling menghormati satu sama lain. Karena sesungguhnya itu ajaran Rasulullah. Bu'istu bil hanifiyati samah, kata Rasul. Aku diutus dengan membawa agama yang suci bersih dan juga toleran. Rasul tidak pernah memerintahkan kalau perang dengan orang kafir, itu hancurkan kuilnya. Enggak pernah. Inilah ajaran Islam yang rahmatan lil alamin yang Rasulullah ajarkan seperti itu. Sehingga keberhasilan untuk mengislamkan Nusantara itu bukan dengan peperangan, tapi dengan budaya dan asimilasi, pernikahan campuran, sehingga masyarakat setempat menganut ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah dan mereka meyakininya sebagai sesuatu yang dicintai. Ketika para wali tersebut mengajarkan kepada mereka tentang cinta tanah air, walaupun mereka bukan asli orang Indonesia, ada sebagiannya yang lahirnya ternyata kan di Campa, ada yang dari Samarkand gitu kan. Tapi ketika berada di Indonesia, mereka cinta dengan Indonesia, walaupun namanya belum Indonesia. Ya, mereka cinta dengan Nusantara ini dan mereka mencintai budaya-budaya lokal, termasuk mencintai wanita-wanita setempat yang kemudian diperistri mereka. Tidak harus Arab, tidak harus dari Uzbekistan, tidak. Karena apa? Yang terpenting kebersahajaan. Dakwah dengan santun itu akan menumbuhkan keyakinan dari masyarakat. Jadi memang sebenarnya dahsyat ya, cerdasnya wali-wali ini sangat luar biasa ya, gitu. Jadi bukan cuma tentang agama, tentang fikih saja, tapi siasahnya hebat, luar biasa. Ya. Maksudnya strategi politiknya dengan menjadi bagian dari kerajaan, menjadi bagian dari penguasa kan menjadi lebih lancar gitu ya dakwahnya. Kedua juga secara strategi budaya merangkul budaya-budaya yang sudah ada, tidak dilarang, tidak dihilangkan, tapi justru dijadikan ini bisa kok diislamkan gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Betul, seperti apa? Gamelan. Ya kan? Wayang. Sunan Bonang, wayang gitu. Sunan Kalijaga membuat wayang, tapi tidak pandai menjadi dalang. Sunan Kalijaga tuh. Tapi kalau Sunan Bonang pandai. Beliau itu bahkan membuat struktur nada gamelan yang berbeda. Beliau itu merestrukturisasi nada gamelan. Itu Sunan Bonang. Membuat alat tabuh. Dan kita tahu sebuah bangsa yang alat musiknya menggunakan bahan metal, berarti itu adalah bangsa yang besar. Karena apa? Karena berarti bangsa itu memiliki kemampuan ilmu metalurgi yang tinggi. Wah, luar biasa. Iya. Termasuk senjatanya kan keris. Keris tidak dibuat dengan bahan yang simpel, ringan. Tidak. Sulit bahannya. Apa? Batu meteorit. Susah untuk mendapatkannya. Dan ada filosofis tertentu. Gitu. Dan itu juga produk dari para wali ya ternyata ya? Iya, diantaranya. Walaupun memang sebelum para wali juga keris itu sudah digunakan sebagai senjata khas Nusantara ini. Kan UNESCO sudah menetapkan itu. Bukti-bukti sejarah arkeologinya sudah ada. Tapi wali tidak anti dengan keris. Bahkan leluhur saya, kakek moyang saya, Sunan Gunung Jati, salah satu petatah petitih. Jadi ada istilahnya petatah petitih itu wasiat. Wasiat atau ajaran Sunan Gunung Jati lebih daripada 40 wasiat. Salah satunya adalah jagalah pusaka-pusaka oleh kalian. Ya, tadi kan sudah dibahas tuh mengenai bagaimana sebenarnya ajaran-ajaran Wali Songo bisa akulturasi dan berasimilasi dengan budaya setempat ya, dan bisa kita lihat juga bukti-buktinya sampai sekarang ada pedalangan atau juga wayang, terus gubahan-gubahan yang dibuat Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga termasuk syair lir-lir itu kan ya. Betul. Juga Sunan Giri yang cublek suweng turi putih, tapi bukan turi putih yang didendangkan sama grup Nasir sekarang, bukan. Tapi memang awalnya ada kalimat turi putihnya. Termasuk apakah ini juga kita kan punya budaya selamatan 7 harian, 3 harian. 14 itu bagian dari asimilasi Islam dan kepercayaan lokal ya. Ada fitnah sekarang yang menyatakan tentang doa bersama untuk orang yang telah wafat dari kalangan kaum muslimin di hari ketiga, ke-7, 40, kemudian juga 100, kemudian haul, itu dianggap mengikuti ajaran Hindu atau Buddha. Padahal di dalam ajaran Hindu atau Buddha tidak ada itu. Yang ada istilahnya namanya sadda.
Sada itu, seda kalau bahasa kita namanya, jadi ada sebuah upacara setelah 12 tahun kematian. Setelah 12 tahun kematian ada acara sada atau sedo. Itu baru memang ajaran di luar Islam. Ya, dari Hindu. Akan tetapi untuk doa yang dihaturkan kepada orang muslim yang telah wafat di hari ketiga, hari ketujuh, 40, 100, itu sebetulnya ada riwayat dari Sayyidina Umar radhiyallahu an. Oh, bagaimana itu? Dari Sayyidina Umar. Begini. As-shadaqatu ba'da dafni. Sedekah setelah penguburan si mayat. Yabqa thawabuha, pahalanya akan tetap mengalir kepada si mayat ila thalathati ayyamin, sampai 3 hari ke depan. Was-shadaqatu fi thalathati, dan sedekah di hari ketiganya, yabqa thawabuha, akan tetap mengalir pahalanya ila sab'ati ayyamin, sampai 7 harinya. Was-shadaqatu fi sabi, dan sedekah pada hari yang ketujuhnya, yabqa ila 25 ya, sampai ke hari ke-25-nya. Dan sedekah di hari ke-25-nya ila arba'ina, akan sampai ke hari yang ke-40-nya. Was-shadaqatu fi arba'in, dan sedekah di hari yang ke-40-nya, yabqa thawabuha, akan tetap pahalanya ila mi'atin, sampai hari yang ke-100, istilah kita 100. Was-shadaqah fil mi'ah, dan sedekah pada hari yang ke-100, yabqa thawabuha, akan tetap pahalanya mengalir kepada si mayat ila alfi, sampai hari yang ke-1000 harinya. Was-shadaqatu atau ila sanatin, bahasa dalam riwayat yang lain dalam sebuah kitab, ila sanatin, sampai ke hari yang ke-setahunnya, atau istilahnya haul. Was-shadaqatu fis sanati, dan sedekah di hari yang ke-setahun dari wafatnya orang mukmin tersebut, yabqa thawabuha, akan tetap pahalanya mengalir kepada si mayat ila alfi amin, sampai 1000 tahun ke depan. Jadi itu merupakan riwayat dari Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu an. Wah, ini harusnya pengetahuan kayak gini harus disebarluaskan. Harus. Cuma sayangnya media sekarang justru seolah-olah kurang sekali mempublikasikan tentang ilmu-ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena banyak yang menguasai itu orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Memang dananya besar. Caranya seperti itu mereka. Ya, barangkali sudah ditulis di media, tapi ini ketiban sama berita-berita mungkin seperti itu. Yang karena nggak ngangkat ya. Ketika dana besar, mereka punya software tertentu memang untuk melibas gitu ya. Melibas portal-portal kita. Iya. Jadi kalah ya pemberitaannya. Iya. Karena ini penting sekali, karena pengetahuan sejarah yang bisa menjadi ya validasi kita tidak masalah. Itu bukan sesuatu. Termasuk juga dari riwayat Imam Tawus. Imam Tawus itu min kibarit tabi'in, salah satu pembesar tabi'in. Artinya ulama besar dari kalangan tabi'in, dan beliau pernah berguru pada kurang lebih 50 sahabat. Imam Tawus berkata, sesungguhnya annal mauta, orang yang telah mati itu, yuftanuna fi quburihim, akan diuji, entah itu disiksa atau apa, di dalam kuburnya selama 7 hari. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lainnya dari seorang sahabat Rasul, hampir sama redaksinya dengan Imam Tawus yang tabi'in. Annal mauta, sungguhnya orang yang meninggal itu, mereka yuftanuna fi quburihim, akan diuji di dalam kuburnya. Jika mereka orang mukmin, diujinya 7 hari. Sedangkan jika orang itu adalah orang munafik, maka diujinya 40 hari di dalam kuburnya. Artinya ujian yang paling dahsyat yang saya maksud. Karena memang terlebih yang paling dahsyat itu adalah hari pertama. Hari pertama orang meninggal itu genting perasaannya. Sehingga kata Rasul, al-mayyitu kal-ghariqil mughawwith. Orang yang meninggal itu bagaikan orang sedang timbul tenggelam. Butuh pertolongan dari orang yang hidup. Dengan cara apa? Di antaranya membacakan Al-Quran, kita hadiahkan untuk mereka. Apakah ada di zaman Rasulullah SAW atau para sahabat? Ada di dalam kitab Ar-Ruh. Ar-Ruh ini karya Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, murid Syekh Ibnu Taimiyah, yang dua-duanya notabene merupakan ulama kebanggaan yang digandrungi oleh orang-orang Salafi Wahabi yang anti dengan pembacaan Quran untuk si mayat. Ada di dalam kitab tersebut, saya punya kitabnya.
Para sahabat Ansor, idza mata ahaduhum, jika salah seorang di antara mereka wafat, maka ikhtalafu ila qabri akhihi. Mereka akan bergantian datang ke kubur saudara muslimnya tadi, ke kubur sahabat yang telah wafat, yaqra'una indal Qur'an. Mereka akan membacakan Al-Qur'an di samping kubur. Jadi ada dasarnya dari sejarah itu, dan kita tidak mungkin lepas dari sejarah. Jas merah, jangan sekali-kali lupakan sejarah. Karena ketika kita ingin menggunakan hadis sekalipun, tentu tidak akan lepas dari sejarah, biografi setiap para perawi hadis. Namanya Tabaqatul Huffaz. Jika kita tidak memperhatikan sejarah para perawi hadis, kita tidak akan bisa menetapkan hadis ini masuk kategori sahihkah, dhaifkah, maudhu'kah. Tidak bisa. Karena menetapkan itu harus mengerti tentang riwayat. Dan riwayat itu harus mengerti tentang biografi dari rijalul hadis itu sendiri. Dan itu sejarah. Dan itu sejarah. Nah, ketika para perawi hadis tadi mengamalkan hal itu, berarti mereka sudah lebih paham tentang syariat bahwa hal itu boleh. Valid. Ya. Sebetulnya ada di dalam kitab-kitab itu, ada banyak dalam kitab-kitab tua itu. Cuman harus mungkin semacam ditulis ulang dengan gaya populer biar orang-orang awam yang googling tuh bisa baca ya. Betul. Karena memang zaman sekarang tidak semua orang tertarik dengan baca kitab. Gitu. Belum tentu bisa juga. Memang perlu waktu yang cukup lama. Tidak mudah untuk membaca kitab. Kalau mungkin kita belajar bahasa Arab atau pernah tinggal di Arab, kalau sebatas tekstual mungkin kita bisa mengartikannya tekstual. Tapi secara substantif itu bisa salah. Karena banyak disiplin ilmu yang harus kita pelajari, harus kita kuasai untuk bisa memahami dalil atau redaksional Quran, hadis atau kitab-kitab para ulama secara substantif. Itu perlu disiplin ilmu yang banyak. Ya, pastinya. Ya, tidak cukup. Makanya kata para ulama ahli hadis, diantaranya kata Imam Ibnu Hajar, hadis itu bisa menyesatkan bagi orang awam. Kalau orang awam mempelajari secara otodidak ilmu hadis, dia bisa menjadi sesat. Itu yang berbicara seorang sultanu ahli hadis, pemimpin, raja, sayyidu ahli hadis. Begitu. Ini juga berkaitan bahwa memang pengetahuan, kita tahu pastinya para wali ini kan memiliki pengetahuan hadis yang sangat luas dan bahkan bisa mengkontekstualisasikannya dengan kehidupan zamannya. Makanya kan dakwah Islam di masa Wali Songo itu bisa begitu masif dan diterima dengan baik. Pertama karena mereka punya kecerdasan politik juga, terus budaya, dan kira-kira apalagi sih yang menjadi karakteristik dari dakwah Wali Songo yang membuat kesuksesan Islam gitu, di tanah Nusantara ini? Baik, saya mendengar dari para guru bahwasannya semua Wali Songo itu membawa ajaran thariqah. Mereka pengamal thariqah. Apa itu thariqah? Thariqah itu merupakan jalan untuk mengenal Tuhan, mengenal Allah Ta'ala. Dengan cara yang apa? Dengan cara mengenal diri sendiri. Maka kalau kita ingin mengenal Tuhan, kenal terlebih dahulu dengan diri sendiri. Diri ini lemah. Diri ini pasti pernah melakukan kesalahan. Kalau kita mengenal diri kita ini pelaku kesalahan, kita tidak akan mudah menjustifikasi orang. Maka seperti itulah Wali Songo. Beliau berdakwah tidak dengan mudah menjustifikasi orang. Tidak dengan menyakiti orang. Karena kita sendiri kalau disakiti sama orang lain kan tidak suka. Contoh, kita ini Muslim, kita disakiti oleh orang non-Muslim, kita kan tidak akan suka. Maka begitu pula orang lain tidak akan suka disakiti oleh kita. Disinggung oleh kita seperti itu. Maka dakwah Wali Songo dengan cinta, dengan thariqah. Dan saya ingin buka-bukaan, bocoran. Thariqah kakek moyang saya, Sunan Gunung Jati. Thariqah yang pertamanya itu Naqsyabandiyah. Oh, Naqsyabandiyah. Ada dalam manuskrip karya tulis tangan beliau tidak ada di Indonesia. Adanya di Leiden, di Belanda. Ada seorang ulama Nahdlatul Ulama, ulama NU, namanya Kiai Haji Ahmad Baso di PBNU. Beliau itu sering ke luar, termasuk yang Al-Maghfurlah Kiai Haji Agus Sunyoto. Jadi beliau mencari manuskrip tua, termasuk karya-karya Wali Songo itu. Ditemukan di antaranya di Leiden. Karena dulu kan bagaimana cara menghancurkan Indonesia, menguasai Indonesia, maka hilangkan bukti sejarahnya. Itu yang dilakukan oleh para penjajah
Belanda, Portugis. Caranya seperti itu. Tapi Wali Songo dulu membawa Islam ke Indonesia, para wali sebelumnya juga, tanpa menghancurkan sejarah lokal yang ada. Malah justru akhirnya terjadi percampuran, ya, mengislamisasikan ajaran-ajaran yang kurang islami, tapi bukan menghilangkannya. Ternyata thariqahnya, yang pertama Naqsyabandiyah, itu tercatat dalam sebuah kitab tua yang ada di Leiden. Kemudian barulah Syatoriyah. Ya. Kemudian ada Sunan Ampel. Sunan Ampel juga sama, Naqsyabandiyah. Ada lagi di antara selain Wali Songo, ada namanya Syekh Abdul Jalil. Syekh Abdul Jalil dikenal juga dengan istilah Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar. Nah, familiarnya Syekh Siti Jenar. Beliau itu pengamal thariqah. Thariqahnya Akmaliyah. Makanya putri beliau yang dinikahkan dengan Sunan Kalijaga, karena dulu Sunan Kalijaga juga pernah tinggal di Cirebon. Ya, makanya kenapa disebut Sunan Kalijaga, karena ada di sana nama sungainya itu. Dan beliau sering kali di situ. Jadi menyusuri kali, karena kalau dulu transportasi yang paling aman, yang paling cepat itu kan melalui jalur air, ya, kali besar. Sunan Kalijaga itu dulu pernah berguru selain ke Syekh Syarif Bidatul Sunan Gunung Jati, juga berguru ke Syekh Siti Jenar, dan bahkan jadi menantunya. Menikah dengan putrinya beliau, yang kemudian keturunannya kepada Hadratus Syekh Hashim Asy'ari di antaranya. Nyambungnya ke situ. Wah, ini info baru ini. Tadi kan kalau dibilang bahwa Syekh Siti Jenar itu ternyata juga pengikut thariqah. Pengikut thariqah, pengamal thariqah. Iya, pengamal thariqah. Akmaliyah. Akmaliyah itu thariqah lokal bukan ya? Ya, sebetulnya karena Islam kan tidak dari Indonesia asalnya. Tentunya juga dari Timur Tengah, dari wilayah sana. Ya, Akmaliyah juga dari sana sama. Jadi dibawa oleh wali-wali tersebut karena memang mereka dari setiap wilayah negeri tempat asal mereka mungkin ada thariqah-thariqah yang lebih marak diamalkan oleh masyarakat setempat. Itu mungkin berbeda-beda. Nah, termasuk juga Syekh Siti Jenar mengamalkan thariqah Akmaliyah. Akmaliyah itu lebih cenderung ke sering uzlah, menyendiri, menyepi, kholwat. Senangnya kholwat kalau Akmaliyah. Dan ada sebuah ajaran dalam thariqah Akmaliyah itu apa? Menghilangkan diri, menyatukan diri dengan Allah. Istilahnya wahdatul wujud. Sesungguhnya wahdatul wujud kalau kita pahami secara terperinci, tidak langsung dikatakan, wah ini murtad syirik, tidak. Para ulama berbeda pendapat itu wajar. Ulama banyak yang lebih menekankan pada syariatnya. Mereka mengatakan yang benar wahdatus syuhud. Satu persaksian. Menyaksikan apapun, bersaksi bahwa yang menciptakannya Allah. Yang menguasai benda tersebut adalah Allah. Wahdatus syuhud, satu persaksian. Tapi ketika orang sudah fana, orang sudah gila dengan cintanya kepada Allah. Bahkan sudah tidak mengenal dirinya sendiri. Hilang. Karena dia mengenal dirinya, maka dia tidak mengenal dirinya. Bagaimana maksudnya? Ketika kita mengenal diri kita tuh dari tidak ada, dari fana, ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan hanya zat Allah yang kekal. Semuanya fana. Maka kita pun orang-orang seperti itu, seperti Syekh Siti Jenar, akan masuk pada fase fana. Fana itu kehilangan kesadaran atas dirinya, yang ada kesadaran kepada Tuhannya saja. Itu sama seperti Al-Imam Al-Hallaj, As-Suhrawardi. Makanya dulu juga mereka dihukum mati seperti itu. Karena dianggap berbahaya bagi umat. Syekh Siti Jenar juga demikian. Maka Syekh Siti Jenar kalau ditanya beliau itu murtad atau tidak, beliau wali. Syekh Siti Jenar itu wali. Cuma madzhub. Sayangnya murid-muridnya ini mengamalkan fatwa-fatwa saat beliau sedang madzhub. Kalau Sunan Kalijaga berguru kepada Syekh Siti Jenar, fatwa ketika sebelum madzhub dipakai. Tapi ketika mertuanya madzhub, ya beliau memisah. Tidak menggunakan, tidak merujuk secara fatwa kepada Syekh Siti Jenar. Tapi merujuk kepada wali-wali yang lain secara fatwa. Karena Syekh Siti Jenar sedang fana, sedang madzhub.
Maka wali madzhab itu ada. Wali madzhab itu mereka kehilangan kesadaran terhadap dirinya saking mereka terus on kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus mereka, ya contohnya seperti kita gini, ketika kita tersipu-sipu, kita tergila-gila oleh lawan jenis. Contoh saya laki-laki tergila-gila oleh wanita. Walaupun si rumah wanita itu, untuk mencapai rumah wanita itu kita harus menyeberang sungai. Menyeberang sungai yang dalam. Kita harus renang dulu. Kemudian alirannya deras. Kemudian melewati hutan. Sudah melewati hutan, rumahnya di area pekuburan pula. Ketika harus melewati hal-hal yang seperti itu, karena konsennya kepada kekasih, konsennya kepada yang dicintai, semua rintangan itu dilewati begitu saja, ringan. Walaupun ada dedemit lah, ada apa, nggak ambil pusing. Yang dipandangannya dalam dirinya, dalam otaknya itu adalah kekasihnya. Bagaimana jika yang dicintai adalah Allah? Kalau sekelas makhluk saja seperti itu. Wali lebih daripada kesengsremnya, kasmarannya manusia dengan manusia. Wali kasmaran kepada Allah Ta'ala lebih dahsyat. Gitu. Jadi persoalan kenapa beliau dianggap sesat itu karena ada kesalahpahaman sebenarnya ada soal kesalahpahaman sebetulnya. Jadi memang di dalam sejarah tergantung penulisnya gitu kan. Ya, tergantung penulisnya. Andaikan kita merujuk kepada manuskrip-manuskrip yang tua, yang memang pada masa beliau hidup, kemudian generasi selanjutnya yang mendapatkan hikayat tarikh langsung dari orang yang hidup sezaman tersebut, tentu itu lebih otentik. Nah, memang para penjajah itu pinternya, mereka mengambil serat-serat, biasanya serat itu kan tulisan manuskrip-manuskrip itu, bukti-bukti sejarah itu diambil. Sehingga sekarang kalau kita mau mempelajari sejarah leluhur kita harus pergi ke Leiden, kita harus pergi ke Rusia, kita harus pergi ke Inggris. Karena adanya di sana. Termasuk Dwaja. Dwaja itu bendera Pataka lah ya. Pataka, bendera Panji. Panji, Laskar Macan Ali Kesultanan Cirebon, pasukan militernya Kesultanan Cirebon, itu adanya di Leiden. Adanya di Leiden. Dirawat oleh pemerintah Belanda. Karena dulu diambilin. Kekayaan sejarah kita diambil oleh mereka. Supaya apa? Mereka mempelajari itu semua. Di kemudian waktu mereka datang, walaupun bukan dengan peperangan, tapi dengan kecerdasan mereka. Dengan cara mereka berupaya menguasai negara kita melalui cukong-cukongnya. Atau menggunakan boneka-boneka dari bangsa sendiri. Sehingga nanti mereka lah yang akan mengeruk kekayaan alam kita. Yang sudah terjadi seperti itu di zaman Orde Baru, putra dari penguasa Orde Baru mendatangkan observator dari luar negeri, kalau tidak salah dari Swedia, untuk mengangkat harta terpendam di Laut Cirebon. Itu kapal para sahabat yang tenggelam itu. Alhamdulillah didapatkan. Termasuk 23 butir permata milik Rasulullah dalam sejarah adanya 40. Yang terbawa, yang ditemukan 23 di perairan Cirebon. Kemudian banyak lagi, kemudian dilelang di pacuan kuda di Depok. Itu yang terjadi. Aduh. Jadi memang para penjajah itulah goal, glory, gospel. Rusak bangsa lain dengan cara merusak ingatan sejarah para generasi penerus bangsanya. Jika ingin menguasai suatu bangsa, maka hilangkan ingatan sejarah dari benak generasi penerus bangsa tersebut. Cara itu yang mereka lakukan. Sehingga kita sekarang kehilangan bukti-bukti sejarah. Dicuri oleh mereka. Ya, jadi memang semacam ada proses pembodohan gitu kali ya. Betul. Jadi kita tidak lagi dibuat kenal dengan sejarah kita sendiri, terutama soal Wali Songo. Dan bahkan disusupkan. Misionaris-misionaris itu disusupkan. Termasuk ke Indonesia. Dulu ada namanya Dr. Snook Horgrone. Dia itu belajarnya di Timur Tengah. Sengaja belajar Quran, belajar ilmu hadis. Tapi dia merupakan misionaris. Berganti nama menjadi
Syekh Abdul Ghaffar. Dia datang ke Sumatera Barat. Sampai diangkat mantu oleh seorang ulama di sana, karena kecerdasannya. Tapi ternyata ideologinya menjadi penyebab perang saudara, perang Padri. Perang saudara. Siapa dia Syekh Abdul Ghaffar? Dr. Snook Horgronya. Dia misionaris, ingin mengacak-ngacak. Kemudian juga Van der Vlas. Sama seperti itu. Iya, mata-mata Belanda sebenarnya. Betul. Dan yang saya rule-nya ini jelas. Datanglah Wahabi, mengaku Salafi, dibawa ke Indonesia, Bu. Asalnya kan dari Timur Tengah sana, pada zaman Hampers tadi. Pada zaman Hampers, itu dibesarkan, dibentuk ideologi, dibuat ideologi-ideologi yang ingin mengikis. Bahkan sisa-sisa peninggalan sejarah di Timur Tengah, itu dihancurkan oleh mereka. Itu yang kemudian dibawa, didatangkan, disusupkan ke Indonesia dengan cara ideologi seperti itu. Orang Indonesia banyak orang Islam, tapi banyak yang awam. Ketika didatangkan seolah-olah ini sarjana Timur Tengah dan sebagainya, padahal ideologinya ideologi yang menyesatkan. Jadi kira-kira gimana ya untuk orang Indonesia, yang kita kan Muslim terbanyak di dunia karena penduduknya yang sangat besar. Karena ada proses bagaimana sejarah ini coba dihilangkan dan diganti dengan ideologi Islam yang baru. Jadi apa sih sebenarnya rekomendasinya kalau dari Said Seif sendiri? Apakah orang-orang Islam ini harus berthariqah semua kah? Atau bagaimana untuk lebih bisa menghadapi tantangan zaman? Baik, sebetulnya akarnya ilmu. Apa-apa harus dengan ilmu. Man arada dunya fa'ali bil ilmi. Siapa yang ingin selamat di dunia, maka harus punya ilmunya. Sukses, selamat dunia harus pakai ilmu dunia. Wa man arada al-akhirata fa'alihi bil ilmi. Kalau ingin sukses, selamat di akhirat, harus pakai ilmunya, harus tahu ilmunya. Wa man aradahuma, siapa yang ingin selamat dan sukses di keduanya, maka fa'alihi bil ilmi, harus dengan ilmunya. Kita harus kita tuh sebetulnya dulu juga bangsa pemikir. Tapi sayang kesini-sini, apalagi di masa gadget, gitu kan. Banyak tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Harusnya sarana-sarana yang Allah berikan kepada kita, bangsa kita sekarang, dengan kemajuan, kecanggihan teknologi, seperti kita sekarang ini, gunakan untuk hal-hal yang positif. Saya setuju dengan adanya channel ini. Mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Diridhoi Allah. Untuk menangkal upaya-upaya pembodohan yang terstrukturisasi. Kalau kita sekarang banyak orang-orang yang merasa bangga dengan sarjana-sarjana Timur Tengah dan sebagainya. Kita harus tahu seperti Saudi. Mengacunya kemana? Ke Eropa. Mengacunya ke Eropa. Apa-apa harus dengan Eropa. Apa harus dengan Eropa. Orang Indonesia di sana walaupun punya jabatan dikerdilkan. Tapi kalau ada orang Amerika, orang Inggris, mereka sangat mengagungkan ya orang Arab itu. Kenapa? Karena dulunya ketika menguasai wilayah Hijaz, menangkap Syarif Hussein, raja yang sah, dan membuangnya. Kemudian mereka menobatkan diri sebagai raja, Ibnu Saud tuh, Abdul Aziz bin Saud. Dan mengklaim bahwa wilayah Hijaz, tadinya Hijaz itu bukan Arab Saudi, diklaim sebagai wilayah kerajaan milik keluarga. Maka namanya Al-Mamlakah As-Saudiyah, kerajaan milik keluarga Ibnu Saud. Ada peran siapa? Peran Israel, peran Amerika, peran Inggris. Dan itu termaktub dalam sebuah catatan yang mereka tetap jaga sampai sekarang. Sehingga untuk pembangunan atau apapun akan lebih cenderung menerima investasi dari sana. Ya, kita jadi pahamlah mana yang benar-benar pure murni, gitu kan? Mana yang tentang politik. Yang kemudian dana dari sana dikocorkan ke Indonesia. Silahkan siapa yang mau membuat masjid, tapi dengan syarat tidak boleh ada bedug. Padahal ini kan merupakan khas kultur budaya Islam di Indonesia. Artinya yang diambil, diadopsi oleh orang-orang Indonesia. Tidak boleh ada zikir berjamaah. Sekarang banyak yang seperti itu. Termasuk masjid saya pernah ditawari begitu, warga kami menolak. Ada yayasannya tersendiri di Indonesia yang menyalurkan dana itu. Dananya besar. Satu masjid siap. Minimal pertama dikucurkan dana 300 juta. Hingga 1 miliar. Tapi dengan syarat, imam dan khotibnya dari mereka, dari yayasan mereka. Tidak boleh ada bedug, tidak boleh ada zikir berjamaah. Ini kan merupakan siasat sebetulnya.
merupakan siasat untuk apa? Mengikis kultur-kultur budaya Islami. Zikir berjamaah itu sunnah. Dan ini kultur budaya Islami. Rasulullah mengamalkannya. Tapi dibilang bid'ah. Seperti itu. Jadi memang terstrukturisasi. Dananya besar. Oke. Kalau persoalan kita kan memang harus ilmu ini menjadi fondasi utama ya. Terutama juga dalam ya beragama gitu. Dan di Islam sendiri kan kita mengenal bahwa berilmu itu tidak boleh tanpa guru gitu. Ya, betul. Sanad itu penting. Betul. Jadi sanad tidak boleh disepelekan. Sanad tidak boleh dihilangkan. Kata Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak, murid Imam Malik, al-isnadu minad-din. Sanad ilmu bagian daripada agama. Walaulal isnad, andaikan manusia tidak memperhatikan sanad ilmu dalam mempelajari agama, maka dia akan mendapati orang yang serampangan berbicara. Seenak nafsunya saja dia berbicara. Sanad inilah yang tetap dijaga oleh ulama-ulama kita. Maka dalam Thariqah Al-Mu'tabarah, sanad itu menjadi pokok landasan, pondasi Thariqah ini sahih atau tidak. Jika sanadnya bersambung seperti Thariqah mursyid kita, Maulana Syekh Syam Al-Qabbani, Qaddasallahu sirrah, Maulana Syekh Nazim Al-Haqqani, Qaddasallahu sirrah, itu berurutan. Silsilahnya itu, pemberian otoritasnya tidak sembarangan. Tidak asal kita berguru kepada beliau, kemudian kita diperkenankan menyebarluaskan ajaran beliau. Tidak. Beliau akan menerima petunjuk dari Allah, kemudian juga menerima petunjuk dari Rasulullah SAW dan para mursyid-mursyid sebelumnya dalam kapasitas spiritual beliau untuk menentukan siapa yang pantas menyebarkan ini. Dan ini pemegang sanad silsilah tersebut. Walaupun semua murid itu pasti nyambung dengan silsilah keguruan ini. Tapi dalam pengajaran ada otorisasi. Artinya apa? Autentikasi ajaran itu dijaga sekali. Tidak asal. Coba kalau yang Salafi Wahabi. Ada tidak keguruannya, sanad keilmuannya dari anu sampai Rasulullah? Tidak. Sedangkan kita, guru-guru kita, mursyid kita. Contohlah, jangan jauh-jauh ke murid kita, ke mursyid kita. Saya lah santri kelas bawang gitu ya. Quran saja, saya dari Pak D saya, dari Pak D yang satunya lagi, kemudian dari gurunya Syekh Mustahdi Ambas, kemudian dari guru terus sampai Rasulullah. Itu ada silsilahnya. Kemudian ilmu hadis Sahih Bukhari sampai Imam Bukhari ada silsilahnya. Ngaji di satu guru, nanti ada cabang-cabang ke atasnya, ngerucut lagi ke Imam Bukhari. Itu semua terjaga. Thariqah kita Naqsyabandiyatil Aliyah juga terus bersambung hingga Rasulullah SAW. Tercatat. Tidak boleh kita meninggalkan sanad. Karena apa? Orang yang mengerti kalamullah, yaitu Rasulullah. Betul kan? Ya. Selain Rasulullah tidak mengerti kalamullah jika tidak ditransfer. Jika tidak ditransliterasikan oleh Rasul bahasa Tuhan itu. Karena bahasa wahyu itu bukan tulisan. Iqra, bacalah, bukan membaca tulisan. Huruf, suara, bukan. Bahkan awal-awal Rasulullah menerima wahyu itu, kata Rasulullah, seperti angin yang bertiup kencang dan seperti suara gemerincing lonceng yang sangat dahsyat yang membuat aku bergetar. Sehingga kan menggigil di awal-awal. Ketika menggigil, berselimut, turun ayat, ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir. Gitu. Jadi Iqra yang dimaksud oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah, apakah membaca tulisan? Bukan. Tapi taharrak, bergerak. Fahami. Fahami, bergeraklah. Pahami ini, ayat-ayat kauniyah. Fahami. Petunjuk dari Allah. Ayatun min ayatillah. Seperti itu. Maka, yang mengerti Al-Quran hanya Rasulullah, lantas kita dari siapa kalau tidak melalui Rasulullah? Siapa yang mengerti Rasulullah? Siapa yang mengerti ajaran Rasulullah? Maka para sahabat. Siapa yang paling mengerti ajaran sahabat? Tabi'in. Siapa yang lebih mengerti tentang ajaran tabi'in? Atba'ut tabi'in. Siapa yang lebih mengerti tentang ajaran atba'ut tabi'in? Murid-muridnya para ulama. Cendekiawan di masa berikutnya. Siapa lebih mengerti tentang beliau? Cendekiawan di masa berikutnya. Maka terus-menerus. Jadi kalau ada, bahkan dikatakan seorang doktor lah, Timur Tengah, sarjana, ustadz, yang mengatakan atau syekh, kita tidak perlu kiai. Kita tidak perlu guru. Guru kita, kiai kita, Muhammad Rasulullah SAW.
Begitu katanya. Kapan ketemu Rasulullahnya? Iya. Maka transfer ilmu ini perlu jalur, ibaratkan listrik. Kita tidak mungkin mengerti tentang cahaya, tidak akan menyaksikan cahaya dari lampu ini kalau tidak ada jalur kabel yang mengalirkan daya listrik dari pembangkit. Maka sanad silsilah juga seperti itu. Tidak mungkin kita akan terang benderang tentang sebuah syariat jika tanpa adanya jalur kemursidan, jalur guru. Karena pemahaman secara kontekstual atau substantif atau maqasidus syariah itu hanya bisa didapatkan secara bermusalsalah, bersilsilah. Oke, jadi kalau dalam keilmuan sendiri ini ada silsilahnya, dan namanya sanad, dan dalam secara keturunan ada juga silsilahnya, dan itu namanya nasab. Saya mau ke sana nih, karena Said Saif Alwi kan sebagai nasabnya sampai ke Syekh, sampai ke Sunan Gunung Jati. Begitu kan? Insya Allah, yang ke-19. Iya, ke-19. Alhamdulillah. Dan apakah kemudian ini kan pasti ada catatan secara tertulisnya. Betul. Bisa menjadi bukti sejarah juga bahwa memang Wali Songo itu nyata, ya kan? Betul. Dan kita tahu secara rahasia umum bahwa para sunan, para wali-wali ini memiliki karomah tertentu karena mereka sebagai kekasih Tuhan. Apakah ini juga menurun kepada anak cucunya Said Saif? Yang pertama saya ingin membahas tentang otentikasi silsilah Wali Songo, ya. Dalam hal ini kakek buyut saya terutama itu Sunan Gunung Jati. Di sini ada sebuah kitab yang memang karya seorang mufti dari Tahrim, dari Hadramaut. Ini dikarang sekitar 120 tahun yang lalu. Beliau berkeliling ke berbagai negara termasuk ke Indonesia. Ini karya Al-Allamah As-Sayyid Syarif Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Hussein Al-Mashhur. Ini ahli sejarah dan munsib. Munsib itu ulama yang dipercaya sebagai ahli nasab, pencatat nasab. Beliau datang ke Indonesia, ke Ampel, kemudian ke Cirebon, ke Palembang, ke kesultanan-kesultanan terutama. Nah, di sini ini masih otentik, artinya masih berbahasa Arab asli. Ada sebuah halaman yang menunjukkan bagan tentang silsilah Wali Songo dan khususnya sampai Maulana Hasanuddin putra Syarif Hidatullah. Di sini nama Rasul sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Fatimah putrinya beliau, Sayyiduna Ali karramallahu wajhah al-Murtada, kemudian berputra Sayyiduna Husain As-Sibti. Punya putra Sayyidina Ali Zainal Abidin, berputra Al-Imam Muhammad Al-Baqir, berputra Al-Imam Ja'far As-Sadiq, berputra Al-Imam Ali Al-Uraidi, berputra Al-Imam Muhammad An-Naqib, berputra Al-Imam Ali An-Naqib atau Isa An-Naqib, mohon maaf, Isa An-Naqib, berputra Al-Imam Ahmad Al-Muhajir ilallah, berputra Al-Imam Ubaidillah, berputra Sayyid Alwi, berputra Sayyid Muhammad Sahibul Minbad, berputra Sayyid Alawi Ats-Tsani, berputra Sayyid Ali Khaliq Qasam, berputra Sayyid Muhammad Sahib Birmat, yang ini berputra Sayyid Alawi. Jadi yang tadi Sayyid Muhammad bukan Muhammad Sahib Birmat, yang Sahib Birmat yang ini berputra Sayyid Alawi lagi, berputra Amir Abdul Malik. Nah, Amir Abdul Malik ini aslinya dari Hadramaut, kemudian hijrah ke Nasirabad, India, dan menikah dengan keluarga Kesultanan Nasirabad. Maka beliau diberikan gelar Khan. Karena Nasirabad adalah negara Islam dan banyak ulamanya mengerti ini adalah keturunan Rasulullah SAW dari Hadramaut, dari Sadatul Alawiyin yang dimuliakan, maka diberikan gelar Azmat pakai tak taknif, itu dengan bahasa Urdu, artinya dari keluarga yang mulia. Khan, beliau dimasukkan ke dalam keluarga Kesultanan Nasirabad. Jadi Azmat Khan. Amir Abdul Malik Azmat Khan. Berputra Amir Abdullah Azmat Khan. Berputra Said Ahmad Shah Jalal, berputra Maulana Jamaluddin Akbar Hussein, berputra Sayyidina Ali Nuruddin, berputra Maulana Umdatuddin Abdullah, ayah dari Maulana Syarif Hidayatullah. Berarti berputra Syarif Hidayatullah, nama aslinya
Hidayatullah. Syarif itu gelar. Gelar Sayyid, kalau keturunan Rasul awalnya digelari Sayyid. Tapi kemudian waktu ada istilah yang disematkan namanya Syarif, karena bagi siapa? Bagi keturunan Rasul yang biasanya menduduki jabatan-jabatan di kerajaan. Ya, jadi pembesar-pembesar. Itu digelari Syarif. Syarif Hidayatullah punya putra Maulana Hasanuddin Banten. Ini diakui dan dicatat oleh Mufti Tarim. Kitab ini dibuat 120 tahun yang lalu, dicatat oleh beliaunya maksudnya. Ini sudah kopian. Ini cetakan berikutnya. Jadi beliau datang langsung ke Nusantara, langsung mencatat, datang ya secara otentik melihat manuskrip-manuskripnya. Nah, begitu pula Wali Songo. Wali Songo ada ketersambungan. Mereka itu masih kerabat sebetulnya. Ada hubungan kekerabatan. Di sini kita ambil dari Syajarah Alu Abdul Malik bin Alwi bin Muhammad Suhaib Mirbad. Said Abdul Malik yang tadi hijrah dari Hadramaut ke Nasirabad, India, menikah dengan keluarga Kesultanan Nasirabad, berputra Said Abdullah. Said Abdullah Azmat Khan. Kemudian berputra Said Ahmad, berputra Said Jamaluddin Akbar Hussein. Jamaluddin Akbar Hussein punya putra yang pertama Barokat, kemudian Ali Nurul Alam, kemudian Ibrahim Al-Akbar. Dari Barokat punya anak Malik Ibrahim, Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim. Kemudian juga putra yang lainnya Ahmad Abdurrahman Ar-Rumi. Kemudian dari Ali Nurul Alam punya putra Abdullah, berputra Hidayatullah, ya, atau Syarif Hidayatullah Jaddus Salatin Cirebon wa Banten, kakek moyangnya Sultan-Sultan Cirebon dan Banten. Sedangkan kalau dari Ibrahim Al-Akbar punya putra Ali Rahmatullah Sunan Ampel, punya putra Maulana Ishaq, punya putra yang lain, maksudnya punya putra yang lain dari Ibrahim Al-Akbar ini ada Ali Al-Murtadha. Nah, ini kakaknya Sunan Ampel. Dari Ishaq atau dari Sunan Ampel dulu, dari Ali Rahmatullah Sunan Ampel punya anak Makhdum Ibrahim Tuban Sunan Bonang. Anak yang lainnya Ahmad Hisham Kadilangu. Kemudian anak yang lainnya Hashim Derajat, ya, Sunan Derajat. Nama anak yang lainnya Ja'farus Shadiq Sunan Kudus. Nama putra beliau yang lainnya Zainul Abidin Demak, Sultan Demak. Nah, kalau dari Ishak punya putra Muhammad Ainal Yakin Sunan Giri. Dari Sunan Giri punya putra Ibrahim Ali Darmakusuma. Dan nyambung terus. Masih banyak. Bukan hanya kitab ini saja yang menjadi landasan di mana kenyataannya Wali Songo merupakan Ahlul Bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua Wali Songo Ahlul Bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kurun berikutnya seperti Fatahillah, Faletehan, ya. Itu menantunya Syarif Hidayatullah, itu juga dzurriyyah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syekh Qurratul Ain dzurriyyah Rasul juga. Apalagi Syekh Syarif, namanya juga sudah Syarif, namanya Hidayatullah, Dar Syarif. Beliau itu merupakan dzurriyyah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memang ada yang diperdebatkan siapa? Sunan Kalijaga. Ya. Ya. Itu benar lokal Indonesia bagaimana? Nah, sebetulnya walaupun lahir di Indonesia, tetap saja darahnya darah dari sana, keturunan sana. Ada dua versi. Yang satu menyatakan Sunan Kalijaga masih ada kekerabatan dengan Wali Songo yang lain dan jalur laki-lakinya sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya sebagian daripada Sahatul Awin. Ya. Tapi kalau menurut ada sebuah buku yang boleh teman-teman juga miliki, ini sangat bagus luar biasa. Hasil kajian yang sangat detail, Atlas Wali Songo. Karya Ki Haji Agus Sunyoto Al-Maghfurlah. Ini orang yang sangat berjasa ini. Di dalam karya beliau Ki Agus Sunyoto ini ada silsilah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dalam sebuah manuskrip, ada beberapa manuskrip serat-serat yang zaman dulu dinyatakan itu dari Sayyiduna Abdul Muttalib
berputra Sayyidina Abbas dari pamannya Rasul. Oh. Jalurnya dari paman Rasul, ya tetap masih Ahlul Bait karena dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Bani Hashim dan Bani Muthalib dari keturunan pamannya Rasul, kakeknya Rasul, walaupun tidak dari keturunan Rasul, tetap itu Ahlul Bait Rasul. Sayyidina Abbas berputra Abdul Wahid. Abdul Wahid berputra Mudzakir, berputra Abdullah, berputra Kharmiyah, berputra Mubarak, berputra Abdullah, berputra Madra'uf, berputra Arifin, berputra Hasanuddin, berputra Jamal, berputra Ahmad, berputra Abdullah, berputra Abbas, berputra Khauramis, berputra Abdurrahim atau Arya Teja, Bupati Tuban, berputra Tejalaku atau Bupati Majapahit, berputra Lembu Kusuma atau Bupati Tuban, berputra Tumegung Wilatikta atau Bupati Tuban, berputra Raden Mas Said atau Sunan Kalijogo atau Lokajaya. Tadi kan Said Saif itu udah cerita mengenai sanad ya, silsilah keilmuan dan juga nasab nih, silsilah generasi kan sampai ke Rasulullah. Dan memang penting sekali untuk mengetahui ini ya sebenarnya soal sanad. Terus juga bahwa sanad-sanad yang ke Rasulullah termasuk yang dimiliki oleh para sunan dan para wali ini kan dianggap memiliki karomah gitu ya. Ya. Gimana sih sebenarnya karomah itu? Karomah itu kan sebetulnya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan mungkin muncul dari para wali tersebut tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu karena Allah sudah mencintai mereka. Dalam hadits qudsi kata Allah, "Idza ahbabtu, jika aku mencintai hambaku, kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bih." Aku akan menjadi pendengarannya di mana ia mampu mendengar sesuatu yang tidak bisa dengar oleh telinga umumnya. Wa basaruhu alladzi yubsiru bih. Dan aku akan menjadi pandangan matanya di mana ia mampu memandang sesuatu yang tidak bisa dipandang oleh mata pada umumnya. Wa yadahu allati yabtishu biha. Dan aku akan menjadi lengannya di mana ia mampu melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh tangan pada umumnya. Wa rijlahu allati yamshi biha. Dan aku akan menjadi langkah kakinya di mana dia mampu melakukan sebuah perjalanan yang tidak bisa dilakukan oleh perjalanan kaki pada umumnya. Wa idza sa'alani la u'tiyannahu. Jika dia meminta kepadaku maka pasti aku akan memberikannya. Wa idza sta'adani, dan jika ia meminta perlindungan kepadaku, la u'idannahu, maka aku pasti akan melindunginya. Jadi itu janji Allah. Ketika kekasihnya Allah membutuhkan sesuatu, terutama dalam dakwah, karena dakwah mereka bukan tujuan untuk memperkaya diri. Dakwahnya para wali adalah untuk mengagungkan Allah supaya umat ini yang tidak paham kepada Allah, tidak kenal kepada Allah menjadi paham. Namanya murabbi gitu kan. Orang yang mengenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara karomah-karomahnya memang banyak sekali. Di antaranya bisa berpindah tempat dengan sangat cepat. Ini jangankan sekelas Wali Songo Sunan Gunung Jati yang dulu. Saya mendapatkan hikayat dari antaranya Kiai Haji Abdul Qadir, itu mertua Pak D saya. Beliau pernah berguru kepada eyang saya, ayah dari kakek saya ketika beliau masih kecil. Itu eyang tuh sering, dan ini hikayat ini masyhur. Eyang saya tuh kalau beres ngajar ngaji, kalau ingat dengan wali mana, ulama mana, entah yang masih hidup atau yang telah wafat, ngajak santri-santrinya, ayo di belakang, pegangan. Merem, semuanya harus merem. Gak lama suruh melek, buka mata. Itu sudah ada di lain provinsi. Itu eyang saya. Ayah kakek saya yang pernah menjadi mufti di Masjidil Haram. Ketika pulang ke Indonesia, beliau seperti itu. Nah, apalagi wali-wali Songo. Kurun-kurun di masa pada saat itu, karomah oleh Allah tentunya diberikan, disematkan kepada para wali untuk memperlancar dakwah mereka. Untuk misi mereka supaya mudah. Seperti di masa tidak adanya air, sulit air, kemarau. Para wali itu dengan mudah menancapkan tongkatnya saja di satu tempat. Tancapkan, memancarlah air pada saat itu. Dan tidak ada hentinya. Sampai sekarang. Orang-orang di saat itu yang mereka penyembah nenek moyang, penyembah dedemit, penyembah berhala. Akhirnya tunduk menjadi murid mereka. Jadi karomah itu tujuannya untuk menyatakan keagungan Allah supaya mereka semakin yakin kepada Allah. Yang tidak kenal, mereka akan mengenal Allah. Oh, jadi memang dalam jalur itu ya untuk lebih memperkenalkan diri kepada Tuhan dan juga lebih meningkatkan. Termasuk ini,
kakek moyang tuh, maksudnya Sunan Gunung Jati, Ya. membedah, mengoperasi dengan jempol. Oh, oke. Jadi ada sebuah hikayat, beliau sedang dengan uaknya Pangeran Cakrabuana atau Ki Kuwo Sangkan, biasa, kalau bahasa kita belusukan, melihat rakyat langsung, membagikan zakat juga langsung ke rakyat, belusukan gitu. Ternyata menyaksikan ada seorang wanita yang dikejar-kejar suaminya mau dibunuh. Bawa senjata suaminya, mau dibunuh, teriak-teriak. Akhirnya wanita tersebut kebetulan berpapasan dengan Sunan Gunung Jati yang menjadi penguasa Cirebon pada saat itu, meminta tolong. Bersimpuh minta tolong. Kenapa? Itu suaminya, datang suaminya. Wahai Kanjeng Sunan, biarkan aku membunuhnya. Kenapa? Dia telah berbuat zina katanya. Dia menuduh istrinya zina. Karena memang perutnya agak kembung, agak membesar. Istrinya tidak berbuat zina katanya. Ada keluhan pada perut. Wah, bohong katanya gitu. Suaminya tetap kekeh. Akhirnya begini. Bolehkah saya menjadi penengah? Kita akan buktikan, meminta kepada Allah untuk melihat isi perut istrimu. Bolehkah saya membelah perut istrimu? Begitu. Karena sudah dikenal kewaliannya, karomahnya. Maka si pria tersebut, si suami, baiklah, disaksikan oleh sang suami. Maka kemudian dibelah perut si perempuan tersebut. Ternyata ada tumor di dalamnya. Daging jadi di dalam perutnya. Dicabut, dirapatkan kembali, dirapatkan lagi perutnya. Tanpa bekas. Maka di situ rumah tangga ini aman, selamat. Dan tidak sampai terjadi pembunuhan. Jadi karena penyakit. Itu salah satu karomah yang terkenal. Luar biasa. Berarti memang karomah-karomah ini kan juga menjadi semacam, ya memang keistimewaan dari para wali songo masa itu. Ya, betul, masa itu. Betul. Selain bahwa berdakwah, memperkenalkan Tuhan kepada masyarakat lokal, tapi juga sebenarnya kan untuk mempertahankan apa ya, semacam otoritas kerajaan. Betul. Dan jadi, juga untuk menyelamatkan orang lain. Begitu. Dan sebenarnya kalau misalnya kita kaitkan nih dengan konteks sekarang di mana beragama itu kan secara tidak langsung kita juga harus membela negara tempat kita tinggal kan, sebagaimana dulu para wali songo mempertahankan kerajaan-kerajaan itu dari para kolonial. Gimana pendapat Said Seif sendiri ketika ada pertentangan antara keberagamaan ini dengan kenegaraan gitu? Kalau kita merujuk kepada hadits Rasul, ada beberapa riwayat hadits diantaranya. Kalau Rasul pulang dari luar Madinah, kemudian Faro'a Judron al-Madinah, melihat ketika akan pulang ke Madinah dan melihat dinding-dinding bangunan yang bagian pinggirnya Madinah, artinya bangunan terluarnya Madinah, maka Rasulullah SAW jika berada pada untanya, maka beliau akan mempercepat laju unta tersebut untuk sampai ke Madinah. Dan jika beliau sedang menunggangi kuda, faharrakaha, maka Rasul akan menggerak-gerakkan kuda tersebut, ya seperti Zoro gitu-gitu kan. Menggerak-gerakkan kudanya, diputar-putar, dinaik-naikkan. Saking apanya? Lihubbiha. Karena saking cintanya kepada Madinah. Madinah bukan tempat lahir Rasul. Tempat di mana bumi dipijak beliau tinggal, hijrah di situ. Tapi juga Rasul pernah berkata, ketika beliau melaksanakan Fathu Makkah, datang menguasai Makkah tanpa peperangan. Beliau berkata, wahai Makkah, engkau adalah negeri yang paling kucintai. Andaikan aku tidak terusir darimu, niscaya aku enggan untuk meninggalkanmu. Artinya itu Rasulullah sangat mencintai tanah kelahirannya. Dari situlah para ulama memahami cinta negara merupakan bagian daripada iman. Hubbul waton minal iman. Laqad hubbul waton minal iman laisa minal hadith, bukan hadith, tapi ungkapan ulama menyampaikan sebuah substansi hadith. Jadi sebenarnya hal itu tidak perlu dipertentangkan. Tidak perlu dipertentangkan. Bisa menjadi Islam dan bisa menjadi ya bangsa Indonesia. Betul. Buktinya Rasulullah membuat peradaban di Madinah. Dan di Madinah bukan cuma orang Islam saja yang ada. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi. Rasul membuat piagam Madinah yang melindungi seluruh bangsa Madinah.
walaupun beda etnis, Ya. walaupun beda agama, beda suku. Bahkan Rasulullah datang ke Madinah mempersatukan suku Aus dan Khazraj yang 300 tahun berperang terus tanpa minta imbalan. Rasulullah menikahkan mereka satu sama lain. Seperti itu. Jadi mencintai negara merupakan keniscayaan yang harus dipegang erat, pegang teguh oleh orang-orang muslim dimanapun berada. Ya. Ada istilah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jangan sampai kita lahir di negeri Indonesia yang tercinta, mencari nafkah, makan dari hasil tumbuhan Indonesia, minum dari sumberan air Indonesia, bahkan mungkin nanti meninggal dikuburkan juga di tanah Indonesia, tapi tidak mencintai bangsa sendiri, bahkan menjadi pengkhianat bangsa, lebih cinta kepada bangsa lain. Kalau memang lebih cinta kepada bangsa lain, suruh pergi saja tuh orang dari Indonesia. Ya. Jangan tinggal di Indonesia. Jangan tinggal di Indonesia. Jelas sebenarnya secara dasar negara sendiri kita sudah dibela gitu ya, sudah ada fondasi ideologi kan Pancasila. Betul. Yang bisa memeluk semua, tidak hanya bahkan bangsa Betul. masyarakat Islam, tapi Iya. juga suku-suku lain dengan kepercayaan yang berbeda. Ya. Dan Pancasila itu merupakan intisari, nilai-nilai daripada Al-Quran. Ketuhanan yang Maha Esa, Qul huwallahu ahad. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Ihsan, adab, peradaban, berbuat baik. Gitu kan? Persatuan Indonesia. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Karena pada dasarnya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu bukan hanya tentang agama, tapi persatuan bangsa. Ketika di Madinah seperti itu. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, semuanya ada dalilnya. Wa amruhum syura bainahum, gitu. Rasulullah diperintahkan bermusyawarah. Padahal pada saat beliau bermusyawarah dan hasil keputusan bersama diterima, hasilnya kurang memuaskan, apa itu? Perang Uhud, bisa dikatakan kaum muslimin kalah pada saat itu. Tapi kenapa kok Allah memerintahkan Rasulullah bermusyawarah? Padahal sebelumnya perang menang, mempertahankan diri. Kata Rasulullah sudah bertahan saja ketika ada provokasi dari kafir Quraisy datang ke Uhud. Yang muda-muda bilangnya, Muhammad wis tuwe gitu ya. Kalau bahasa sekarang. Udah tua tuh katanya, kehilangan nyali, sekarang udah tua. Ayo kita saja, yang muda-muda gitu. Turunlah ayat itu. Ya, wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah engkau wahai Nabi dengan mereka. Akhirnya dikumpulkan. Kalau yang benar-benar alim dan kekuatan imannya kepada Rasulullah sam'an wa ta'atan, kata Rasul apapun, kami sami'na wa ta'na. Tapi yang muda-muda ternyata lebih banyak bersuara, lanjut, ya, ikuti provokasi dari orang kafir Quraisy tersebut. Kita lawan, maju ke medan tempur. Ya akhirnya Rasul menggunakan zirah besi. Saat Rasul menggunakan zirah besi, menyelempangkan pedangnya, sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar, dua mertua nih, datang, ya Rasulullah, kita ini baru pulang perang, masih capek, biar kami yang memimpin pasukan. Engkau sudah tinggal saja di rumah, tinggal di Madinah istirahat. Kata Rasul, pantang bagi seorang nabi, jika sudah menggunakan zirah besinya, dia tanggalkan hanya karena menghindari peperangan dengan kaum-kaum kafir yang akan menindasnya. Jadi maju ke medan tempur. Tapi sayang, ya memang sudah keputusan Allah. Dikatakan perang Uhud bisa dikatakan draw atau bahkan umat Islam termasuk mengalami kekalahan saat itu. Tapi kenapa Allah kok memerintahkan musyawarah? Sesungguhnya Allah ingin memberikan sebuah modal yang terbaik, bekal yang terbaik untuk umat Rasulullah kelak sepeninggal Rasul. Tidak ada lagi yang menerima wahyu, tidak ada nabi, tidak ada rasul. Siapa yang mau dijadikan acuan? Masing-masing semua merasa dirinya paling benar. Maka musyawarah itulah yang menjadi acuan bagi umat. Entah kamu senang ataupun tidak, hasil bersama terima, termasuk pilpres. Ketika pilpres secara langsung, hasilnya bukanlah jagoan kita yang menangnya, tapi secara konstitusi itu sah, maka terima dia menjadi pemimpinmu. Ya. Karena andaikan orang yang kita jagokan itu yang menang, maka orang lain yang tidak memilihnya juga kita berharap mereka juga taat, patuh, dan menghormati jagoan kita. Ya.
Terlebih jika nyatanya di Indonesia, orang yang berkompetisi sekarang sudah kerja bareng, tapi banyak orang yang belum move on di bawahnya. Kenapa? Nafsu. Nafsu. Bahkan mengulamakan yang bukan ulama, dan meniadakan kredibilitas ulama yang memang nyata ulama, jika beda pilihan politik. Itu di Indonesia kejadian. Padahal sudah jelas ya bahwa beriman itu juga kita harus hormat terhadap konstitusi. Iya, betul. Bahkan kata Rasulullah, man ahana sultana ahanahullah. Siapa yang menghina pemimpinnya, bahkan pemimpin yang terdekat dengan kita di masyarakat RT, kita ngejek Pak RT, Allah akan menghinakan kita. Begitu. Kewajiban. Kata Rasul, fi usrika wa yusrika. Ketika kamu senang ataupun dalam keadaan tidak senang dengan kebijakannya, tetap taat. Tetap. Gitu. Kecuali dalam maksiat. Kalau bukan maksiat, ya wajib taat hukumnya. Nah, kira-kira nih, pesan terpenting apa dari Said Seif kepada kalangan muda yang tengah menonton Rumikes kali ini biar bisa lebih mengamalkan, pertama kan tadi sudah diperkenalkan bagaimana sejarah Wali Songo, bagaimana kemudian pengamalannya dalam kehidupan saat ini, apa yang bisa kami petik nih? Baik. Sahabat-sahabatku, Rumi Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata kunci yang paling penting untuk para milenial, jangan salah guru. Salah gaul masih mudah untuk diperbaiki. Tapi kalau sudah salah guru, maka akan sangat berbahaya dan bisa menyesatkan bukan hanya untuk dirinya, bahkan untuk orang lain. Kama qala Syekh Joker radhiyallahu an. Joker itu kan tadinya baik begitu kan? Ternyata kan ideologinya salah jadi seperti itu. Dia membenarkan ideologinya sendiri. Ya, tertawa boleh lah, senyum-senyum sedikit gitu. Tapi jangan lupa ya, kalau ada sedikit rezeki, kita bantu channel ini supaya lebih baik lagi. Seperti itu dong ya. Ya, terus subscribe jangan lupa. Saya ajak teman-teman untuk subscribe dan jangan lupa di situ sebelah kanan itu ada lonceng. Disentil atau dipalu. Dipalu itu supaya bunyi notifikasinya setiap saat. Pokoknya tonton terus channel ini. Tadi ya, kata kuncinya adalah jangan salah guru. Karena banyak sekarang artis baru belajar Islam, tapi karena salah guru, malah justru merasa paling hebat dibandingkan ulama yang dari kecil sudah pesantren. Kan aneh. Kemudian serampangan berfatwa. Inilah sebab salah guru. Maka berguru jangan kepada Sinto Gendeng. Karena nanti takutnya akan menjadi Wiro Sableng. Demikian sahabat Villa, bincang-bincang kita bersama Said Seif Alwi Ba'alawi, luar biasa, sangat berdaging. Ini lebih-lebih dari seminar ya kira-kira, kalau kuliah ini namanya SKS. Dan mudah-mudahan bisa sangat menginspirasi kawan-kawan Rumikes yang menonton, bisa menambah pengetahuan, wawasan sejarah mengenai bahwa Wali Songo itu memang nyata dan banyak sekali bukti, prasasti, manuskrip, bahkan keturunannya juga ini di samping saya. Bisa diambil sampel darah. Keturunan luar biasa, saya bisa bertemu dengan keturunan ke-19 dari Sunan Gunung Jati. Saya mudah-mudahan dapat karomahnya juga. Dan kitab-kitab karya Wali Songo ada sebetulnya. Banyak sekali. Banyak sekali. Jadi kalau ada yang menyatakan Wali Songo tidak punya kitab, bohong. Bohong. Banyak seperti Serat Wijil dan semacamnya, itu karya Wali Songo. Ya. Sunan Giri, Sunan, itu ada. Jadi semuanya ada karya tulisnya, termasuk tulisan tangan berupa Al-Quran, itu juga ada. Masih tersimpan, ada di keraton, ada di museum-museum penelitian Wali Songo juga ada. Termasuk di luar negeri, di Leiden, di mana itu banyak. Ya, memang sudah sangat terbukti ya bahwa wali-wali dan ulama kita itu mereka juga penulis. Banyak-banyak kitab yang kemudian menjadi bahan ajaran juga untuk murid-muridnya saat ini yang bisa menyambungkan sanadnya kepada guru-guru di masa lampau. Baik, saya ada sedikit puisi ini, saya akan kutip. Meski pernah terjerumus ke lembah atau sempat terbang ke angkasa megah, jiwamulah sejatinya marwah. Itulah yang membuat hidup ini indah.
Saya Sarah Monica, pantengin terus Rumicast, channel Rumicast Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, dan share, spread, agar semua berita baik ini dapat tersebarkan dan Anda menjadi bagian di dalamnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.